Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Rizal Sastra. Guys, tahu nggak hal yang paling menyita waktu saat menyiapkan pesta pernikahan itu apa? Ya, jawabannya adalah menyiapkan budget pesta pernikahan. Yang dibutuhkan tidak hanya berminggu-minggu, tapi bisa saja berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun loh. Jangan heran ketika orang yang bingung ketika menyiapkan pesta pernikahan, biasanya kendalanya adalah di budget. Jangan salah loh, untuk di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sekitarnya, budget pernikahan untuk pernikahan biasa mencapai 50 hingga 100 juta. Wow banget nggak sih? Tentu aja dong, apalagi pesta pernikahan dengan menggunakan konsep yang mewah. Meski mahal, kita harus mensiasatinya untuk mengirit atau enggak menghemat agar anggaran biaya kita dapat terpenuhi dengan baik. Daripada bingung-bingung, yuk gabung kita bahas cara menghemat biaya pernikahan. Poin pertama yaitu adalah pilih gedung yang biasa saja. Kita bisa mencarinya dengan baik. Misal, gedung pernikahan di kota Bandung itu berkisar 20 hingga 30 juta. Nah, bisa dong kita mengambil yang 10 juta. Memang lokasinya jauh dari rumah kita, tapi nggak terlalu jauh untuk tamu undangan kita. Jadi ini harus kita siapkan dan rencanakan dengan baik. Yang terpenting ketika kita memilih gedung pernikahan, yang pertama adalah bisa parkir, dan yang kedua adalah tidak jauh dari tamu undangan. Ingin memuliakan tamu, salah satunya adalah menyiapkan fasilitas parkir untuk kendaraan yang mereka bawa. Atau enggak, kita juga bisa mempersiapkannya, kan itu ada di lokasi rumah kita. Katakan saja gedung serbaguna. Kenapa enggak kita coba menggunakan gedung serbaguna? Poin kedua adalah gunakan paket MUA. Jadi teman-teman jangan bingung-bingung ketika ingin menikah harus menyiapkan gaun. Jangan. Lebih murah adalah menyewa gaun. Untuk lebih menekan biaya, tentu aja di MUA atau makeup artist sudah menyiapkan segala busana dan rias dan segala tetek bengeknya terkait dengan pernak-pernik pernikahan ini. Itu aja dong, lebih murah yaitu dengan mengambil paket dari makeup artist tersebut. Dia adalah kurangi tamu undangan. Nah, otomatis ya yang membuat budget pernikahan besar adalah tamu undangan. Karena apa? Semakin banyak tamu undangan, tentu saja kita harus mempersiapkan biaya operasional. Maksudnya adalah biaya seperti makan, biaya seperti souvenir, dan lain sebagainya itu akan memakan banyak biaya. Dengan alasan ya, misalkan dengan alasan pandemi, mungkin teman-teman bisa menggunakan hal tersebut. Atau enggak, sekarang kan ada istilah yakni intimate wedding. Intimate wedding adalah konsep pernikahan yang hanya mengundang inti-inti dari keluarga agar acaranya lebih emosional dan tentu saja lebih dekat antara keluarganya satu sama lainnya. Poin keempat adalah hindari makanan prasmanan. Nah, yang membuat mahal juga adalah makanan. Nah, tentu saja ketika kita membuatnya seperti hampers atau enggak besek ya istilahnya, istilah zaman dulu. Nah, tentu aja itu lebih memudahkan kita, lebih menekan biaya. Kalau zaman dulu sih saat PPKM, nah itu wedding organizer menggunakan konsep seperti hampers tersebut. Jadi ketika salaman, nah nanti dibagikan oleh WO atau enggak panitia keluarga, diberikan hampers kepada tamu undangan. Nah, itu salah satu ide untuk menekan biaya pernikahan. Yang kelima adalah gunakan kendaraan pribadi. Nah, biasanya di sini ada yang menyewa mobil ya. Mobilnya tuh nggak tanggung-tanggung. Misalkan limosin, Pajero, atau enggak Alphard, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu saat ini menggunakan konsepnya adalah konsep yang sederhana, tentu aja ini sangat disarankan menggunakan kendaraan pribadi agar kita sama-sama menekan biaya dan tentu saja itu lebih nyaman dan lebih mencirikan ya keadaan kita sebenarnya. Poin keenam adalah gunakan undangan digital. Jadi guys, yang paling menekan adalah
undangan. Undangan ini biasanya kita cetak dan bisa jadi itu memakan biaya 5 hingga 6 juta kalau tamunya banyak. Nah, kalau undangan digital kan kita hanya share lewat WA, dan mungkin kalau kita menggunakan istilahnya undangan digital yang profesional itu hanya memakan 100 hingga 200 ribu. Lebih murah bukan? Dan tentu saja lebih efektif. Kita nggak perlu memberikan undangan secara fisik, itu lebih hemat, tentu saja lebih waktu, lebih efektif, dan lebih efisien tentunya. Baik, itu aja yang Ijal share pada hari ini. Jadi sebenarnya kalau ngomongin pernikahan, pesta pernikahan, kita bisa lebih murah. Lebih murahnya seperti apa sih, Jal? Lebih murahnya itu adalah misal kita pernikahan langsung di KUA. Kan itu lebih murah. Bahas bagaimana mengadakan pesta pernikahan dengan budget yang terbatas atau dengan budget yang lebih hemat. Pembahasan kali ini adalah kita bahas tengah-tengahnya aja. Nggak terlalu hemat, iya, nggak terlalu mewah, iya. Jadi yang sedang-sedang saja, ya. Ini bisa memiliki pesta pernikahan sesuai dengan impian dari teman-teman sekalian. Tapi intinya pengelolaan pada saat ini adalah ketika teman-teman ingin berhemat, ya silahkan. Itu adalah tips yang bisa teman-teman tekankan. Juga teman-teman menggunakan paket dari wedding organizer. Tapi kita harus cek kedetailannya, cek juga portofolionya, jangan sampai kita ngejar murahnya tapi tahu-taunya itu adalah wedding organizer yang bodong. Jangan sampai. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dengan keadaan misalkan wedding organizernya itu bodong. Rekomendasi Ijal adalah Emira Wedding Organizer. Itu adalah WO dari Bandung. Kenapa Emira Wedding Organizer? Karena Emira Wedding Organizer adalah menggunakan pendekatan emosional dan tentu saja dengan harga dan kualitas yang bersahabat dan hangat. Yuk kepoin Instagramnya di @emira_wo. Ketika budgetnya terbatas seperti pembahasan kali ini, tentu saja kita tidak bisa melayani semua orang. Misalkan kita nggak bisa dong memberikan pelayanan yang hebat di makanannya, atau enggak di make up-nya, atau enggak di MC-nya, atau enggak di istilahnya panata acara atau WO-nya. Jadi otomatis teman-teman fokuskan ke satu vendor yang menurut teman-teman itu pengen banget teman-teman bersamai atau teman-teman ingin hire. Nah, ambil satu vendor tersebut. Kita bisa maksimal di vendor tersebut karena tentu saja ada kualitas, ada juga harga. Oke? Apalagi yuk persiapkan dana pernikahan kamu sedini mungkin agar kamu sama-sama nyaman dan tentu saja nyaman ketika hari H nanti. Kalau ada dana yang lebih dalam persiapan pernikahan, kenapa enggak kamu memberikan pelayanan terbaik atau memberikan persembahan terbaik kepada para tamu undangan kamu? Aja beda dong, misalkan orang tua kamu punya beberapa kolega tertentu yang sifatnya high. Tentu aja pernikahan kamu harus disesuaikan dengan hal itu. Intinya adalah prioritas kamu dalam mengelola pesta pernikahan. Ingin hemat atau ingin mewah itu adalah kehendak dari teman-teman sendiri, oke? Mau bisa memprioritaskan rumah tangga kamu atau enggak pesta pernikahan kamu dengan baik. Makin cepat kamu mempersiapkan budget pernikahan, semakin banyak juga tabungan yang kamu kumpulkan. Ulur-ulur waktu kamu ya. Yang bisa Ijal sampaikan terkait dengan tips budget pernikahan dengan hemat. Semoga itu membantu kamu ya. Jangan lupa terus support YouTube channel Rizal Sastra. Like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam untuk keluarga di rumah. Syawal saatnya berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dengan pernikahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.